Kenapa sih kok Gen Z selalu disalahin terus? Kenapa banyak Gen Z yang kesulitan untuk mencari pekerjaan hari-hari ini? Dan kenapa kok banyak sekali perspektif negatif dan topik negatif tentang Gen Z? Apa sih yang bisa kita banggakan sebagai Gen Zers? Dan bagaimana cara Gen Z berkembang di tengah pressure yang mereka hadapi? Mari kita bahas. Menurut Kupersmith, generasi adalah sekelompok orang dengan kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan pengalaman historis, di mana peristiwa penting yang mereka alami selama masa pertumbuhan memiliki pengaruh yang signifikan. Sebelum Gen Z, ada generasi apa saja sih? Yang pertama, ada generasi pre-boomer, merupakan generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Berarti kalau dihitung hari ini usia mereka 75 tahun ke atas. Yang kedua, baby boomer, yaitu generasi yang lahir dan saat ini berusia 56-70 tahun. Akhirnya kira-kira tahun 1946 sampai ke 1964. Dan yang ketiga adalah Generation X, adalah generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980. Yang berikutnya yang keempat adalah milenial, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Dan yang kelima adalah Gen Z, yang merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Saat ini mereka ini berusia 8 sampai 27 tahun. Post Gen Z atau Gen Alpha adalah generasi yang lahir pada tahun 2013 dan seterusnya. Julukan atau sebutan Gen Z ini sebenarnya muncul karena urutan alfabet. Generasi sebelum Gen Z sendiri adalah Gen Y, namun kita lebih mengenalnya sebagai millennials. Dan sebelum millennials adalah Gen X. Terus sebenarnya Gen Z itu apa sih, Kak? Gen Z adalah orang-orang yang hari-hari ini lagi berada di usia produktif. Mereka berperan di banyak sekali bidang, apakah itu pekerjaan, dunia pendidikan, dan masyarakat luas. Gen Z ini juga merupakan generasi yang tumbuh saat teknologi berkembang sangat pesat. Hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa Gen Z itu sangat berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang ada di dalam dunia ini. Gen Zers adalah generasi pertama yang sejak lahir sudah mengenal yang namanya internet dan teknologi canggih. Di sini mungkin dinamakan mereka adalah digital native. Mereka adalah orang-orang yang lahir dan sudah biasa menggunakan gadget sejak kecil ya, lalu media sosial, dan platform online lainnya untuk belajar dan melakukan aktivitas kehidupan mereka setiap hari. Dan inilah yang membuat mereka berbeda. Karakter mereka menunjukkan bagaimana mereka ini sangat beradaptasi dengan cepat dalam perkembangan dunia dan perubahan dunia yang ada, dan terhubung secara global. Secara karakter, Gen Z ini dikenal sebagai karakter yang lebih pragmatis, memiliki idealisme yang rumit, pandangan hidup yang kurang positif dan seringkali dan kekhawatiran akan masa depan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan mereka hidup dan berkembang dengan teknologi yang sangat canggih dan pengetahuan yang sangat luas dan mudah dicapai pengetahuan informasi itu. Hal ini membuat mereka seringkali dipandang sebelah mata oleh perusahaan. Mereka juga lebih individualistik, namun lebih aktif secara sosial dan lebih peka terhadap isu serta fenomena politik, sosial, dan yang lainnya. Yang kedua, mereka ini picky. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, Gen Z bahkan lebih memilih menganggur daripada bekerja di pekerjaan yang nggak menyenangkan buat mereka. Hal ini dibuktikan oleh studi dari Randstad Work Monitor pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 41% responden Gen Z yang ada di Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika lebih memilih untuk tidak bekerja daripada terjebak dalam pekerjaan yang membuat mereka tidak bahagia. Akibatnya, ini menjadi tuntutan yang baru buat perusahaan. Hari ini, korporasi perusahaan pun harus beradaptasi dengan ekspektasi Gen Z dengan menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel, suportif, dan berorientasi pada pengembangan diri. Hal yang selama ini mungkin tidak banyak dituntut oleh generasi-generasi sebelumnya. Lalu, apa sih yang menjadi kelebihan dari generasi ini? Yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang melek teknologi. Gen Z tumbuh di era teknologi yang berkembang sangat pesat dengan internet, media sosial, dan berbagai macam aplikasi penunjang berkomunikasi, transportasi, sampai mencari jodoh. Di negara kita Indonesia, Gen Z bahkan menjadi generasi yang paling banyak menghabiskan waktunya di internet. Dan hal ini
kemudian berdampak besar bagi mereka. Mereka menjadi lebih kreatif dan lebih variatif serta berpengetahuan luas dan terbuka. Coba nih, kita tanya orang tua atau kakek nenek kita tentang cita-cita mereka yang mereka miliki di saat mereka masih muda. Pasti cita-cita mereka dulu itu seperti menjadi seorang dokter, PNS, arsitek. Sekarang berkat internet, Gen Z ini menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan uang, seperti menjadi content creator, podcaster, vlogger, atau bahkan menjadi startup founder. Selain itu, Gen Z suka sekali belajar dan menambah pengetahuan mereka. Edison Research menemukan bahwa 55% dari Gen Z rutin mendengarkan podcast dan mengikuti webinar untuk memperluas informasi dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, mereka toleran. Karena Gen Z berikutnya adalah mereka mampu menerima perbedaan, baik agama, suku, ras, atau adat istiadat. Akses informasi yang mudah membuat mereka lebih memahami dan menghargai perbedaan. Gen Z juga nyaman bergaul dengan kelompok orang yang berbeda. Kalau kata anak Jaksel, Gen Z itu open-minded. Selanjutnya, Gen Z juga mudah bersimpati dan empati. Pernah dengar seperti ini nggak? Twitter, please do your magic. So, meskipun Gen Z itu hobi rebahan sambil scrolling, bukan berarti mereka nggak peduli apa-apa. Atau justru malahan mereka sangat cepat dalam menyebarkan informasi dan mencari solusi. Misalnya, kalau ada kakek-kakek jualan kue di stasiun, mereka bisa memfoto, memposting di sosial media mereka untuk menggalang donasi atau mengajak orang-orang untuk beli kue-kue di stasiun tersebut. Ini sesuai dengan julukan The Communaholic, yaitu aktif di komunitas dan teknologi untuk membantu lingkungan sekitar. Mereka yang terakhir adalah lebih berani berekspresi. Gen Z dijuluki The Undefined ID, karena mereka suka berekspresi untuk menemukan jati diri mereka. Contohnya, kalau kita pernah dengar beberapa tahun yang lalu, Citayam Fashion Week yang diikuti oleh remaja Jabodetabek untuk menunjukkan gaya mereka. Gen Z juga aktif membangun self-branding di media sosial, mulai dari OOTD, olahraga mereka, hingga mencoba berbagai macam makanan. Semua itu diabadikan lewat sosial media, TikTok, YouTube, atau Instagram. Bagaimana tanggapan saya sebagai seorang CEO dari Maxi Academy terhadap isu-isu yang menimpa Gen Z ini? Yang pertama, data menunjukkan bahwa 10 juta anak Gen Z itu menganggur saat ini, tetapi kita tidak perlu khawatir. Mereka masih di usia 20-an. Sebagian masih baru lulus kuliah. Ini membuktikan bahwa Gen Z lebih memilih pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan di bidang kreatif atau digital ketimbang pekerjaan yang konvensional. Banyak dari Gen Z yang lebih tertarik dengan startup teknologi, seperti mereka bekerja di perusahaan kami di Maxi Academy. Yang kedua, Gen Z rewel. Mereka mungkin memprioritaskan mental health mereka dan work-life balance. Mereka mungkin lebih suka tempat kerja yang fleksibel dengan waktu dan lokasi kerja yang bisa disesuaikan. Menurut penelitian dari Salah Lyons dalam bukunya Generation Z Goes to College, Gen Z mengalami stres yang cukup tinggi dan kecenderungan untuk mencari pekerjaan yang lebih fleksibel dan mendukung keseimbangan kerja dan hidup. Nah, disinilah peran kita sebagai perusahaan. Kita harus bisa memfasilitasi fleksibilitasan yang ada ini dan membangun environment kerja yang fun. Yang ketiga, wajar saja kalau isu Gen Z sering dibahas karena Gen Z memang penting untuk generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Solusi Gen Z untuk menghadapi isu dan kenyataan ini. Di tengah banyaknya berita yang kurang baik tentang Gen Z, sering direndahkan, mungkin sering banyak cerita yang lain lagi, kalian para viewer atau Maxians jangan putus asa. Ada banyak sekali peluang agar kalian bisa sukses dan thrive di zaman yang ada saat ini. Yang pertama, caranya adalah perluas networking kalian. Kalian memiliki lebih banyak fasilitas dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan hanya menekan satu tombol, kalian bisa terconnected dengan banyak orang di seluruh dunia. Kalian harus berani memanfaatkan peluang ini dengan membuat akun di sosial media, di LinkedIn, Twitter, dan yang lainnya, serta juga bisa bergabung dalam komunitas online untuk networking. Karena hari ini, meskipun kita di Indonesia, kita bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan banyak orang di luar negeri sana. Yang kedua, adaptasi dan fleksibilitas. Dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada saat ini dan masa depan, saya yakin nih, kalian pasti bisa sukses. Jika kalian bisa keluar dari zona nyaman dan mencoba hal yang baru, saya percaya bahwa pasti banyak sekali kesempatan yang terbuka buat kalian. Yang ketiga,
kita harus endless learning dengan mental yang ingin selalu belajar dan berkembang mengikuti tren. Maxians, kalian semua pasti bisa terus upskill dan memanfaatkan peluang-peluang yang baru. Yang keempat, milikilah etika kerja yang baik. Meskipun seringkali diremehkan dan dianggap manja, Gen Z bisa membuktikan sebaliknya lewat aksi yang nyata. Kalian bisa menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak manja dengan bekerja keras, konsisten, tanggung jawab. Misalnya, menyelesaikan tugas tepat waktu, berkomitmen pada janji dan ucapan kita. Selain itu, ambillah inisiatif dengan menawarkan lebih dari yang diminta dan bersikaplah mandiri. Ini akan membuka kesempatan yang banyak sekali untuk diri kalian dengan tanggung jawab yang baik. Dan tentunya promosi level yang lebih tinggi akan mengikuti. Yang terakhir, stress management. Dengan kita mengetahui kapasitas diri kita sendiri, kita bisa mengendalikan stres serta burnout. Milikilah pola hidup yang sehat dan kenalilah diri kita sendiri. Jadi, sebagai Generation C, kita memang berbeda dari generasi sebelumnya. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa sukses. Di era digital ini, Maxians, kalian punya big opportunity, kesempatan yang besar untuk bisa sukses, berhasil, dan berprestasi. Kunci utamanya adalah memahami diri kalian sendiri. Kalian harus pintar-pintar mengelola waktu, berani keluar dari zona nyaman, dan milikilah kerendahan hati yang baik. Seperti yang dilakukan mungkin di perusahaan kami, atau Maxi Academy, di mana kami mentraining murid-murid dari Maxi Academy yang kita panggil Maxians. Mereka bisa memilih untuk rebahan di rumah, tapi juga mereka bisa memilih untuk menginvestasikan waktunya dengan belajar, mengikuti program bootcamp yang ada di Maxi Academy. Ini juga ajakan loh buat kalian nonton video ini. Mungkin kalian sedang bingung mau ngerjain apa, mau mulai dari mana. Yuk mulai coba untuk memanfaatkan waktu kita dengan baik dan berusaha untuk produktif setiap harinya. Salah satu hal terpenting yang tidak bisa kita lupakan adalah terus dan selalu belajar. Jangan hanya mengandalkan pengetahuan yang kita miliki sekarang, tapi teruslah memiliki karakter seperti wadah yang kosong yang selalu siap untuk diisi informasi yang baru. Maxians, kalian bisa mengikuti kelas workshop. Kalian juga bisa magang untuk membekali diri kalian dengan pengalaman bekerja, dengan memiliki knowledge dan experience yang relevan. Di Maxi Academy, kalian juga bisa belajar dari IT, digital marketing, AI, cybersecurity, dan kewirausahaan, dan yang lainnya. Dengan ini, kalian bisa menghadapi kehidupan kalian dengan lebih baik lagi dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan mata kalian. Persiapkan diri kalian untuk bisa memasuki dunia kerja, dunia industri dengan baik, dengan skill yang mumpuni, dan juga mentoring yang kalian akan dapatkan dari Maxi Academy. Jadi, Maxians, teman-teman semua, upskill yourself with Maxi Academy.